Baik, saya Parisa Saraswati Sugita dengan NIM 005. Di sini tempat saya kosong. Baik, saya akan mulai. Baik, Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Dr. Parisa dan Bapak siapa, nggih? Saya dengan Edi, Bapak Edi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan, berupa pemeriksaan wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan situs mental, di mana di sini berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat gangguan psikis ataupun gangguan lainnya di Bapak, di mana di sini tentunya akan saya jaga kerahasiaan Bapak. Dan juga saya memohon Bapak untuk senyaman mungkin memberikan informasi kepada Bapak saya. Nah, sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Saya bersedia, Dok. Baik, kalau begitu, saya tulis di G untuk identitas lengkapnya. Untuk nama lengkap siapa nih, Pak? Bapak, saya dengan Edi Mulyawan, Dok. Baik, kemudian untuk umurnya berapa tahun, Bapak? Saya dengan 36 tahun, Dok. Baik, kemudian untuk alamat tinggal, saya tinggal di Remnon dan Pasar Bali, Dok. Baik, kemudian untuk pekerjaan saat ini apa ya, Pak? Saya sebagai bankir, Dok. Baik, kemudian untuk pendidikan terakhir apa ya, Pak? Saya sarjana ekonomi, Dok. Baik, kemudian untuk perkawinan apakah sudah menikah, Bapak? Saya belum menikah, Dok. Baik, kemudian untuk agamanya apa ya, Pak? Hindu, Dok. Baik, kemudian jenis kelamin laki-laki nih, Pak? Ya, Dok. Baik, kemudian Bapak datang ke sini apakah diantar, Bapak? Tidak, Dok, saya sendiri. Baik, Bapak. Di sini saya akan tanya-tanya sedikit ya terlebih dahulu, di mana di sini Bapak mungkin merasakan apakah sekarang ini waktunya siang, pagi atau malam, Bapak? Pagi, Dok. Baik, kemudian apakah Bapak merasa sekarang ini situasinya ramai atau sepi, Bapak? Sekarang sepi sih, Dok. Baik, kemudian sekarang ini menurut Bapak kita ada di tempat apa ya, Pak? Sekarang kita ada di tempat klinik dokter kan? Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak dengan siapa dengan sekarang bicara, Bapak? Dengan dokter kan, Dok? Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak mungkin ada keluhan apa datang ke sini, Bapak? Begini, Dok, saya ada sakit, Dok. Sakitnya itu luka pada usus di dalam lambung saya, Dok. Baik, Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bapak, untuk perasaan akhir-akhir ini seperti apa? Apakah ada, Bapak? Saya sih merasa cemas ya, Dok, karena sakit saya ini kayaknya parah deh, Dok. Baik, Bapak. Kemudian untuk keluhan Bapak ini apakah sudah terjadi lama, Bapak? Iya, Dok, selama 3 tahun, Dok. Baik, kemudian apakah terjadi setiap hari, Bapak? Iya, Dok, setiap hari. Apakah setiap harinya itu semakin meningkat untuk keparahannya, Bapak? Iya, Dok, akhir-akhir ini semakin meningkat, Dok, menurut saya keparahannya. Baik, Bapak. Kemudian apakah ada perubahan perilaku, Bapak, akibat keluhan ini? Apakah ada seperti itu? Ada sih, Dok. Saya sering tidur, Dok, karena saya kan sakit, Dok. Jadi saya harus tidur terus dong, Dok. Baik, Bapak. Kemudian sebelumnya apakah ada gangguan aktivitas akibat keluhan ini, Bapak? Ada sih, Dok. Saya susah untuk bekerja, Dok. Baik, kemudian apakah ada keluhan lainnya, Bapak, selain ini? Tidak ada sih, Dok. Baik, apakah sudah pernah berobat sebelumnya, Bapak? Sudah, Dok, ke beberapa dokter. Baik, Bapak. Kemudian apakah sebelumnya ada dibilang sesuatu oleh dokter-dokter sebelumnya? Ini sih, Dok, katanya saya tidak ada tanda klinis untuk penyakit tersebut, tetapi saya tidak yakin tentang hal tersebut karena saya merasa diri saya sakit, Dok. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak apakah ada kira-kira ada faktor pemicu dari keluhan Bapak ini? Ada sih, Dok, kira-kira mungkin kayaknya gara-gara riwayat dari orang tua saya yang meninggal karena kanker dari bagian perut, Dok. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak, saya akan tanya sedikit juga, dimana di sini apakah Bapak pernah merasakan bahwa Bapak selama keluhan ini merasa berpuasa ataupun dikejar orang lain? Apakah pernah seperti itu, Bapak? Tidak ada sih, Dok. Baik, apakah Bapak memiliki ketakutan berlebih, Bapak, terhadap sesuatu hal? Tidak ada sih, Dok. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki ketakutan berlebih kepada laba-laba misalkan? Apakah ada seperti itu? Tidak ada sih, Dok. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki obsesi yang berlebih, Bapak, pada suatu tempat ataupun kebiasaan seperti menceritakan setiap saat, kemudian mengunjungi beberapa dokter sekaligus sebagai akibat Bapak terobsesi pada penyakit Bapak? Iya, Dok, kalau dengan dokter sih saya sering banget, Dok, mengunjungi beberapa dokter karena menurut saya penyakit saya ini sangat parah, Dok. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah merasakan bahwa suara-suara burung misalkan seperti itu atau cicak itu merupakan suatu pertanda bahwa Bapak akan mengalami keluhan itu? Apakah pernah seperti itu, Bapak? Tidak pernah sih, Dok. Baik, kemudian Bapak apakah pernah mendengarkan sesuatu tetapi orang lain tidak mendengarkan? Tidak pernah sih, Dok. Baik, kemudian apakah Bapak pernah mendengarkan sesuatu tetapi apa yang Bapak persepsikan itu berbeda dengan orang lain persepsikan? Apakah pernah seperti itu, Bapak? Tidak pernah sih, Dok. Baik, kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak sendiri ataupun lingkungan sekitar Bapak itu tidak nyata? Apakah pernah seperti itu, Bapak? Tidak pernah sih, Dok. Baik, kemudian Bapak datang ke sini apakah atas dorongan pribadi atau dorongan orang lain, Bapak? Dorongan pribadi, Dok, karena saya merasa di sini sakit saya parah dan
saya butuh bantuan, tetapi saya tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh dokter-dokter sebelumnya dok, dan nasihat-nasihat yang diberikan saya tidak menghiraukannya. Baik Bapak, kemudian sebelumnya apakah Bapak ada memikirkan sesuatu yang sedang sering akhir-akhir ini, misalkan saja ada permasalahan di pekerjaan, sosial, apakah pernah seperti itu? Ada sih dok, dimana di sini saya sering banget mikir soal kerjaan saya yang terbengkalai akibat sakit saya ini dok. Baik, kemudian Bapak apakah pernah dulu mengalami gangguan psikiatri sebelumnya? Tidak pernah sih dok. Baik, kemudian apakah Bapak pernah mengalami gangguan medis seperti trauma kecelakaan? Apakah pernah seperti itu Bapak? Tidak pernah sih dok. Yang ini aja sih dok sebenarnya kayak yang keluhan saya bilang tadi. Baik Bapak, kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah memakai, mohon maaf, narkotika, alkohol, ataupun merokok? Apakah pernah seperti itu? Tidak pernah sih dok. Baik, kemudian apakah di lingkungan keluarga ada yang mengalami hal yang sama Bapak? Tidak ada sih dok. Kalau riwayat psikiatri, apakah ada yang mengalami di lingkungan keluarga Bapak? Tidak ada sih dok. Apakah ada yang mengalami riwayat medis Bapak di keluarga? Tidak ada sih dok. Baik, apakah keluarga Bapak itu mendorong Bapak untuk melakukan pengobatan ini Bapak? Iya dok, sangat mendukung saya. Baik, kemudian di sini saya akan tanya sedikit juga Pak ya, di mana pada saat TK ataupun SD, apakah Bapak pernah merasakan menangis ataupun ketakutan ketika pertama kali masuk ke sekolah? Tidak pernah sih dok. Baik, kemudian pada saat SMP ataupun SMA, apakah Bapak lebih sering menyendiri atau lebih suka berinteraksi dengan teman-teman sekitar? Saya sih suka berinteraksi ya dok. Baik, kemudian selanjutnya apakah pada saat ini ada permasalahan di kantor Bapak? Ada dok, di sini kan saya merasakan sakit, jadi saya tidur-tiduran dan saya itu udah cuti dok selama 3 bulan karena saya tidak bisa bekerja karena sakit saya ini. Baik Bapak, kemudian apakah sudah memiliki teman lawan jenis Bapak? Sudah dok, baik. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bapak, berupa pemeriksaan status mental, di mana di sini saya yang pertama akan mengetes daya ingat Bapak nih. Bapak apakah ingat tadi pagi ada sarapan apa? Saya sarapan nasi goreng dok, baik. Kemudian Bapak sebelumnya apakah mengingat nama saya? Dr. Clarissa kan dok? Baik. Kemudian apa Bapak mengingat alamat waktu SMA dulu? Ingat dok, Jalan Gunung Agung, Tabanan, Bali dok? Baik. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan tes untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi dan perhatian Bapak nih. Di sini saya mohon Bapak untuk mengurangi angka 100 dengan angka 7. Misalkan saja 100 kurang 7 sama dengan 93 dan seterusnya. Apakah Bapak mengerti Bapak? Mengerti dok? Apakah bisa Bapak? Bisa dok. Baik, silakan dimulai Bapak. 100 kurang 7 sama dengan 93, 93 dikurangi 7 sama dengan 86, 86 kurang 7 sama dengan 79, 79 kurang 7 sama dengan 72. Baik Bapak, sudah selesai, cukup. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak mungkin bisa dibantu untuk membantu tulisan saya nih. Bikin api kak, Baba dok. Baik, bisa dibantu Bapak untuk menuliskan kembali. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian bisa dibantu Bapak untuk menggambar lingkaran. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Bapak bisa membedakan antara pulpen ataupun pensil? Bisa dibedakan Bapak? Iya dok, kalau pulpen itu dia tidak bisa dihapus. Kalau pensil itu bisa dihapus dok. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian apakah Bapak mengetahui siapa presiden sekarang Pak untuk Republik Indonesia sekarang? Presiden Joko Widodo kan dok? Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, di sini pemeriksaan baik itu wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan status mental itu semua sudah selesai nih. Dimana di sini saya akan rangkum sedikit nih Pak. Dimana di sini Bapak Edi Mulyaman umur 36 tahun dengan keluhan bahwa mengalami luka pada usus Bapak dan juga lambung Bapak yang sudah terjadi selama 3 tahun, di mana Bapak merasakan cemas akibat merasakan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang serius. Kemudian Bapak sudah melakukan ke beberapa dokter, namun tanda klinisnya tidak ditemukan. Nah di sini Bapak memiliki dorongan pribadi untuk datang ke sini, tetapi masih belum percaya akan nasihat yang diberikan. Kemudian sebelumnya ada juga aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari yang terganggu nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Kemudian tidak ada gangguan medis ataupun gangguan psikiatri sebelumnya, tidak pernah menggunakan nafza. Kemudian pemeriksaan status mental semua dalam keadaan yang normal. Nah sebelumnya apakah ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Bapak? Tidak ada sih dok. Baik, di sini mohon maaf Bapak, sebelumnya saya mendiagnosa Bapak bahwa di sini mengalami apa yang kami sebut sebagai hipokondriasis, di mana di sini hipokondriasis sendiri di sini
Bapak mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, kemudian desesor psikososial berupa mohon maaf sebelumnya orang tua Bapak yang meninggal akibat kanker pada bagian perut. Kemudian di sini Bapak juga sudah melakukan apa yang kami sebut sebagai shopping dokter, di mana Bapak melakukan mengunjungi dokter di berbagai tempat, kemudian dalam satu waktu. Kemudian di sini Bapak, saya akan memohon Bapak, meminta Bapak untuk datang kembali ke sini untuk kami follow up terapinya. Di mana di sini sebelumnya mohon maaf untuk derajat tingkat Bapak itu sebesar 5, yang artinya sudah lumayan bagus, tapi kita harus tingkatkan kembali dengan terapi-terapi lagi. Di sini saya akan menterapi Bapak dengan cara kita berbincang bersama, lalu akan saya bantu dengan obat-obatan tertentu yang akan saya berikan 1 minggu ke depan. Di mana di sini saya akan menawarkan kembali 1 minggu lagi untuk kembali kontrol kepada saya. Nah sebelumnya Bapak apakah bersedia melakukan pemeriksaan penelusuran apakah bisa seperti itu? Hingga dok, saya bersedia untuk melakukan follow up. Baik Bapak, terima kasih banyak atas bantuan Bapak dan memberikan informasi kepada saya yang sangat berguna bagi saya. Nah tentunya saya juga memohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan. Sebelumnya terima kasih ya Bapak.